Pemugaran Gunung Padang dimulai dengan seremoni dan janji pelestarian. Namun di balik batu pertama yang dipancangkan, ada pertanyaan yang jauh lebih mendasar. Atas dasar pengetahuan apa situs ini bisa ditata kembali? Dan siapa yang bertanggung jawab atas kebohongan ilmiah besar di baliknya? Simak video ini sampai akhir. Kita mulai. Pada pertengahan Desember 2025, pemugaran situs Gunung Padang resmi dimulai melalui sebuah seremoni. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, memancangkan batu pertama di teras 5 sebagai penanda dimulainya proyek. Sementara pemerintah pusat melalui Kementerian Kebudayaan menegaskan bahwa Gunung Padang termasuk prioritas nasional pelestarian cagar budaya. Secara simbolik, proyek ini ditempatkan sebagai langkah penting negara dalam merawat warisan masa lalu. Tim kajian dan pemugaran dipimpin oleh Ali Akbar dari Universitas Indonesia dan diklaim melibatkan peneliti lintas disiplin. Namun hingga kini, tidak tersedia dokumen akademik atau laporan teknis terbuka yang menjelaskan secara rinci siapa saja yang terlibat, apa peran masing-masing disiplin, dan bagaimana kontribusi keilmuannya mempengaruhi keputusan pemugaran. Persoalan utamanya bukan pada pemugaran itu sendiri, karena setiap cagar budaya memang perlu dirawat, melainkan pada minimnya transparansi akademik dalam proyek besar yang dibiayai oleh uang publik. Pemugaran yang dimulai pada Desember 2025 juga tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang penelitian Gunung Padang sejak 2011. Situs ini pernah menjadi pusat perhatian tim katastrofik purba dengan berbagai klaim spektakuler, termasuk anggapan bahwa Gunung Padang adalah piramida prasejarah berusia puluhan ribu tahun. Klaim tersebut sempat dipublikasikan dalam jurnal internasional Archaeological Prospection pada 2023, tetapi pada Maret 2024, artikel itu resmi dicabut karena kesalahan metodologis yang serius. Dalam dunia akademik, pencabutan publikasi berarti pembatalan atas validitas ilmiah penelitian dan menegaskan bahwa hasilnya tidak layak dijadikan rujukan. Pernyataan Ketua Tim Arkeologi yang menolak pencabutan artikel dan menyebut perlunya penelitian pembanding justru menunjukkan masalah metodologis yang mendasar. Dalam tradisi ilmiah, beban pembuktian berada pada pihak yang mengajukan klaim luar biasa, bukan pada komunitas ilmiah untuk membuktikan bahwa klaim tersebut keliru. Ketika artikel yang menjadi dasar klaim telah dicabut, seharusnya dilakukan evaluasi ulang secara terbuka, bukan justru melanjutkan proyek besar tanpa basis publikasi yang sahih. Jika pemugaran Gunung Padang dimaksudkan sebagai konservasi struktural, publik berhak mengetahui dokumen ilmiah yang dijadikan pijakan. Dalam arkeologi modern, setiap pemugaran harus didasarkan pada dokumentasi yang jelas, dipublikasikan, dan telah melalui penelaahan sejawat. Publikasi ilmiah bukan formalitas, melainkan bentuk pertanggungjawaban atas interpretasi data dan keputusan teknis. Hingga kini, belum ada publikasi baru yang menggantikan artikel yang telah dicabut. Sementara yang beredar di ruang publik justru klaim tentang lapisan budaya bawah tanah dan struktur yang lebih tua dari piramida Giza tanpa data yang dapat diakses dan diverifikasi. Kalau piramida Mesir 2500 sebelum Masehi, kalau ini 6000 sebelum Masehi. Wow. Jadi lebih tua berapa tuh ya? 3500 tahun kali ya. Seperti itu ya. Penggunaan foto lama dan wawancara dengan masyarakat memang dapat membantu memahami sejarah perubahan situs, tetapi tidak cukup sebagai dasar teknis pemugaran. Persoalan ini semakin serius karena proyek pemugaran melibatkan pendanaan publik yang besar. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan bahwa APBD akan digunakan bersama APBN dan APBD Kabupaten Cianjur, bahkan menegaskan bahwa anggaran harus disediakan jika belum ada. Karena bersumber dari pajak masyarakat, penggunaan dana ini menuntut pertanggungjawaban yang terbuka. Hingga kini, informasi mengenai total anggaran, rincian penggunaan, indikator keberhasilan, dasar ilmiah teknis, dan mekanisme pengawasan independen belum disampaikan secara transparan. Yang lebih sering muncul justru narasi umum tentang kolaborasi dan warisan peradaban tertua yang bersifat retoris dan miskin substansi. Nah, tahun ini kita libatkan lebih banyak lagi. Ada minimal ya, waktu itu saya catat 103 orang ada di lapangan. Wow, Ya, itu terdiri dari apa latar ilmu, belakangnya? Ya, tentu arkeologi ya, lalu ada geologi ya, ada geografi ya, tadi ya stratigrafi, ada juga planologi ya, arsitek jelas ya. Kita tambah lagi dengan tradisi lisan ya,
teman-teman sejarah juga ada, terus hidrologi ya, banyak ya saya lupa gitu, biologi ya, ada sekitar 14 ya, ada sekitar 14. Jadi ilmunya macam-macam seperti itu. Pencabutan artikel di Archaeological Prospection seharusnya menjadi pelajaran penting. Jurnal tersebut menilai bahwa interpretasi visual yang digunakan terlalu spekulatif, penanggalan radiokarbon tidak memiliki kaitan langsung dengan struktur bangunan, bukti budaya buatan manusia tidak memadai, dan penentuan usia struktur mengandung ketidakpastian serius. Meski kritik metodologis ini sangat mendasar, tim yang sama kembali dipercaya menangani pemugaran dengan dana publik tanpa adanya publikasi revisi yang menjawab kritik tersebut secara ilmiah. Pandangan yang lebih berhati-hati justru datang dari arkeolog profesional yang telah lama meneliti Gunung Padang, seperti Lutfi Yondri. Sejak dekade 1980-an, ia menegaskan bahwa Gunung Padang adalah punden berundak, struktur ritual megalitik yang penting dalam sejarah Nusantara, tetapi bukan piramida prasejarah berusia puluhan ribu tahun. Menurutnya, bagian bawah situs didominasi oleh formasi batuan alamiah, hasil proses vulkanik, sementara struktur budaya yang dapat dipertanggungjawabkan berada di puncak dan teras-teras dengan usia jauh lebih muda. Sayangnya, pandangan ilmiah yang hati-hati ini sering tenggelam oleh narasi heroik yang lebih menarik perhatian publik. Kami tidak menolak pemugaran Gunung Padang. Sebagai punden berundak terbesar di Indonesia, situs ini memiliki nilai arkeologis yang tinggi dan layak dilestarikan. Namun pemugaran harus dilaksanakan berdasarkan standar akademik yang ketat, transparan, dan dapat diuji, bukan didorong oleh klaim populer yang belum terbukti. Kebanggaan terhadap masa lalu Nusantara adalah hal wajar, tetapi nasionalisme yang sehat harus bertumpu pada kejujuran ilmiah. Gunung Padang tidak perlu diubah menjadi piramida purba untuk menjadi penting. Sebagai punden berundak, ia sudah memiliki makna sejarah dan budaya yang luar biasa. Penarikan artikel ilmiah tentang situs ini seharusnya menjadi momentum refleksi, bukan diabaikan. Hingga kini, pemugaran Gunung Padang masih menyisakan pertanyaan mendasar. Mengapa tim yang artikelnya dicabut kembali dipercaya tanpa publikasi revisi? Mengapa tidak ada dasar peer review yang terbuka? Dan mengapa pandangan arkeolog yang lebih konservatif tidak memperoleh ruang yang setara? Sebagai pihak yang membiayai proyek ini, publik berhak menuntut transparansi penuh. Gunung Padang adalah warisan bersama, dan warisan terpenting yang dapat kita jaga bukanlah mitos baru, melainkan integritas ilmiah dan kejujuran pada data. Pemugaran situs arkeologi seharusnya menjadi puncak kehati-hatian ilmiah, bukan ruang pembuktian ambisi. Dalam praktiknya, pemugaran kerap berubah menjadi arena tarik-menarik kepentingan antara upaya pelestarian yang sahih, pencarian legitimasi akademik, dan dorongan pencitraan nasional. Keterlibatan banyak pihak sering dipuji sebagai bentuk kolaborasi dan pengawasan, tetapi justru disitulah letak kerentanannya. Ketika terlalu banyak aktor dengan kepentingan berbeda terlibat dalam satu proyek, tujuan utama pelestarian sesuai kaidah ilmiah dan hukum mudah kabur, bahkan menghilang. Dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan kebudayaan semakin didominasi oleh narasi superlatif, yang tertua, yang terbesar, yang paling awal. Narasi semacam ini mudah menarik perhatian publik dan pembuat kebijakan, karena sederhana, emosional, dan mudah dijadikan tajuk utama. Masalah muncul ketika klaim-klaim spektakuler tersebut tidak ditopang oleh konsensus ilmiah yang kuat dan transparan. Sejumlah klaim tentang usia dan fungsi situs arkeologi telah menuai kritik serius. Bahkan ada yang ditarik dari jurnal internasional karena persoalan metodologis mendasar seperti data yang lemah, interpretasi spekulatif, atau pelanggaran standar penelitian. Ironisnya, meski telah dipersoalkan secara akademik, klaim tersebut tetap hidup dan diperkuat di ruang publik melalui media populer dan narasi kebijakan. Retraksi ilmiah tidak menghentikan gaung propaganda. Ketika narasi yang secara ilmiah problematik dijadikan dasar tindakan pemugaran, pemugaran beresiko berubah menjadi alat pembenaran hipotesis, bukan upaya pelestarian berbasis bukti. Padahal, hukum cagar budaya secara tegas menyatakan bahwa pemugaran adalah tindakan pelestarian, bukan eksperimen akademik dan bukan sarana pembuktian teori kontroversial. Pemugaran menuntut keahlian konservasi material, pemahaman struktur bangunan kuno, prinsip intervensi minimal dan reversibilitas, serta dokumentasi yang ketat. Prinsip-prinsip ini lahir dari pengalaman panjang kegagalan pemugaran di berbagai belahan dunia dan telah dilembagakan dalam standar global oleh UNESCO dan ICOMOS yang juga mengikat Indonesia.
Masalah menjadi serius ketika pelaksanaan pemugaran dipercayakan kepada pihak yang kuat dalam riset akademik, tetapi tidak memiliki kompetensi mendalam dalam konservasi profesional. Resiko bias pun membesar, baik bias interpretasi, bias narasi, maupun bias kepentingan. Situasi menjadi lebih berbahaya jika pelaksana pemugaran terikat secara intelektual pada satu kubu pemikiran yang masih mempertahankan klaim-klaim kontroversial. Dalam kondisi seperti ini, pemugaran dapat tergelincir menjadi proses mengarahkan bukti fisik agar sesuai dengan hipotesis yang telah diyakini, bukan membiarkan data berbicara apa adanya. Secara ideal, pemugaran situs besar harus ditangani oleh institusi yang memiliki keahlian teknis pelestarian yang teruji, pemahaman mendalam atas regulasi dan standar internasional, independensi akademik, serta rekam jejak konservasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun dalam praktik birokrasi dan politik kebudayaan, penunjukan pelaksana seringkali lebih ditentukan oleh kedekatan ideologis, koneksi kelembagaan, atau kesesuaian dengan narasi yang disukai pembuat kebijakan. Akibatnya, pemugaran rentan disusupi kepentingan non-konservasi, mulai dari obsesi pembuktian teori hingga pencarian prestis institusional. Secara formal, proyek pemugaran biasanya dilengkapi dengan lembaga pengawas dan tim ahli. Idealnya, mereka berfungsi sebagai penyeimbang kritis yang menjaga agar setiap langkah tetap berada dalam koridor hukum dan etika pelestarian. Namun, jika kehadiran mereka hanya bersifat struktural, tanpa keberanian bersikap kritis, pengawasan berubah menjadi formalitas. Lebih buruk lagi, jika pengawas berasal dari lingkaran yang sama dengan pelaksana, kontrol independen menjadi mustahil, dan pengawasan berubah menjadi aklamasi internal. Di tingkat kebijakan, terdapat kecenderungan berbahaya ketika pembuat keputusan lebih tertarik pada klaim yang sensasional dan mudah dijual secara politis daripada pada validitas ilmiah. Bagi pejabat yang tidak berlatar belakang arkeologi atau konservasi, narasi situs tertua atau terbesar menjadi komoditas politik yang menjanjikan. Sementara itu, proses ilmiah membutuhkan waktu, kehati-hatian, dan seringkali menghasilkan kesimpulan yang tidak bombastis. Dalam ketegangan ini, kepentingan politik kerap menang dengan integritas situs sebagai korban. Yang sering dilupakan adalah bahwa situs arkeologi tidak dapat diulang. Tidak ada jalan untuk mengembalikan konteks yang hilang, lapisan stratigrafi yang rusak, atau data yang tercemar. Kesalahan pemugaran bukan kesalahan sementara, melainkan kehilangan permanen bagi pengetahuan manusia, termasuk bagi generasi peneliti di masa depan yang mungkin memiliki teknologi jauh lebih maju. Karena itu, kewaspadaan, keterbukaan terhadap kritik, dan kesetiaan pada prinsip ilmiah dan hukum jauh lebih penting daripada ambisi untuk menciptakan narasi besar. Sejarah tidak membutuhkan sensasi, ia membutuhkan kejujuran. Publik dan komunitas ilmiah memang berada dalam posisi menunggu, tetapi penantian itu tidak boleh pasif. Transparansi, evaluasi independen, keterbukaan terhadap kritik, dan akuntabilitas harus terus dituntut. Pada akhirnya, setiap proyek pemugaran dihadapkan pada pilihan mendasar. Jalan kehati-hatian mungkin tidak menghasilkan tajuk sensasional, tetapi meninggalkan warisan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jalan ambisi mungkin menawarkan pengakuan cepat, tetapi berisiko meninggalkan kerusakan permanen dan kehilangan kepercayaan ilmiah. Pilihan ada di tangan pemegang kewenangan, tetapi tanggung jawabnya melekat pada kita semua. Situs arkeologi adalah milik masa depan, bukan alat legitimasi masa kini. Klaim-klaim spektakuler tentang Gunung Padang terus beredar di ruang publik Indonesia. Situs prasejarah di Cianjur ini kerap diposisikan sebagai piramida tertua di dunia. Peninggalan peradaban maju berusia puluhan ribu tahun, bahkan dikaitkan secara spekulatif dengan Atlantis. Di tengah derasnya narasi tersebut, satu pertanyaan terus muncul. Mengapa para arkeolog, baik dari Indonesia maupun luar negeri, tampak memilih diam? Keheningan ini sering disalahartikan sebagai persetujuan, padahal anggapan tersebut tidak mencerminkan cara kerja ilmu pengetahuan. Para arkeolog tidak sedang diam, melainkan berbicara di ruang yang berbeda. Sejumlah arkeolog profesional Indonesia telah menyampaikan kritik ilmiah terhadap klaim Gunung Padang. Kritik itu menyasar persoalan mendasar, mulai dari cara menafsirkan data geofisika, keandalan metode penanggalan, hingga ketiadaan bukti artefaktual yang secara kontekstual menunjukkan keberadaan struktur monumental buatan manusia pada usia yang diklaim. Namun, kritik-kritik ini disampaikan melalui jalur akademik seperti jurnal ilmiah, seminar, dan forum profesional. Ruang-ruang ini tidak bekerja dengan logika viralitas, sehingga suaranya kalah terdengar berbanding narasi sensasional yang beredar di media populer.
Akibatnya, terbentuk ilusi seolah-olah para arkeolog memilih bungkam. Yang sebenarnya terjadi adalah perbedaan arena komunikasi. Klaim luar biasa dapat menyebar luas tanpa verifikasi ketat, sementara kritik ilmiah menuntut penjelasan panjang tentang konteks, data, dan metode yang sulit dipadatkan menjadi narasi singkat. Selain perbedaan platform, ada prinsip kehati-hatian ilmiah yang turut berperan. Dalam sains, pernyataan publik idealnya didasarkan pada kajian data yang matang dan dapat dipertanggungjawabkan. Proses ini membutuhkan waktu, sementara klaim sensasional dapat menyebar dalam hitungan jam. Banyak arkeolog memilih menghindari perdebatan emosional yang tidak produktif secara ilmiah karena justru mengaburkan persoalan metodologis yang sebenarnya. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah konteks politisasi. Gunung Padang pernah ditempatkan dalam kerangka kebijakan dan narasi kebanggaan nasional. Dalam situasi seperti ini, kritik ilmiah kerap disalahpahami sebagai sikap tidak nasionalis atau meremehkan warisan budaya. Tekanan sosial dan risiko personal membuat sebagian peneliti memilih tetap bekerja di ranah akademik daripada terlibat dalam polemik publik yang syarat muatan politik. Dalam tradisi ilmiah, dikenal prinsip bahwa klaim luar biasa memerlukan bukti luar biasa. Beban pembuktian berada pada pihak yang mengajukan klaim, bukan pada komunitas ilmiah untuk membantahnya satu persatu. Arkeolog tidak berkewajiban membuktikan bahwa Gunung Padang bukan piramida berusia 25.000 tahun. Yang dibutuhkan adalah bukti konkret dari pengusul klaim berupa artefak buatan manusia yang jelas, struktur arsitektural dengan konteks stratigrafi yang dapat dipertanggungjawabkan, serta penanggalan yang konsisten dan dapat direplikasi. Tanpa itu, kontradiksi metodologis sudah cukup jelas bagi para ahli. Klaim tentang piramida tersembunyi, peradaban hilang, atau situs yang dikatakan mampu mengubah seluruh sejarah dunia bukanlah hal baru bagi komunitas arkeologi global. Polanya berulang. Interpretasi berlebihan atas data geologi atau geofisika diikuti narasi populer yang mendahului pembuktian arkeologis. Dalam konteks ini, banyak arkeolog mengalami kelelahan akademik. Energi ilmiah lebih bermanfaat untuk riset yang terukur daripada terus-menerus membantah klaim yang tidak memenuhi standar dasar arkeologi. Bagi arkeolog internasional, terdapat pertimbangan tambahan. Etika profesional arkeologi modern menekankan penghormatan terhadap kedaulatan penelitian lokal. Mengomentari situs di negara lain tanpa keterlibatan langsung atau permintaan resmi dapat dipandang tidak etis. Selain itu, Gunung Padang bukan prioritas riset bagi sebagian arkeolog di luar Asia Tenggara. Meski bersikap skeptis terhadap klaim yang beredar, tidak ada dorongan ilmiah yang kuat untuk terlibat dalam polemik publik, terutama ketika kelemahan metodologisnya sudah jelas. Kasus Gunung Padang pada dasarnya menyingkap persoalan yang lebih struktural, yakni ketidakjelasan otoritas dan mekanisme evaluasi klaim ilmiah terhadap situs cagar budaya. Dalam sistem ideal, klaim besar harusnya ditelaah melalui proses kelembagaan yang transparan dengan evaluasi independen dan keterbukaan data. Pertanyaan yang seharusnya ditanyakan publik bukan sekedar siapa yang paling vokal, melainkan siapa yang memvalidasi metode, bagaimana data diuji ulang, dan apakah komunitas ilmiah yang lebih luas diberi akses untuk menilai bukti yang ada. Dalam dunia sains, diam tidak pernah identik dengan persetujuan. Jika sebuah temuan benar-benar revolusioner dan didukung bukti kuat, komunitas ilmiah justru akan bereaksi aktif melalui penelitian ulang, perdebatan terbuka, dan integrasi ke dalam pengetahuan yang mapan. Keheningan relatif para arkeolog dalam perdebatan populer tentang Gunung Padang bukanlah tanda ketidakpedulian. Ia mencerminkan etos ilmiah yang menempatkan bukti di atas sensasi, metodologi di atas narasi, dan kehati-hatian di atas klaim spektakuler. Sains tidak tumbuh dari kebisingan, melainkan dari pengujian data yang sabar, verifikasi independen, dan konsensus yang dibangun perlahan. Dalam konteks inilah, keheningan justru menjadi bentuk profesionalisme yang paling tegas. Diskusi tentang Gunung Padang tidak akan selesai dalam satu video. Karena itu, penting bagi kita sebagai publik untuk terus bertanya, membaca sumber ilmiah, dan bersikap kritis terhadap setiap klaim besar yang diajukan atas nama sejarah. Jika teman-teman merasa diskusi tentang Gunung Padang perlu dibawa kembali ke jalur ilmiah yang sehat,
Silahkan bagikan video ini dan tuliskan pandangan Anda di kolom komentar. Bukan untuk mencari sensasi, tetapi untuk menjaga agar percakapan tentang warisan budaya kita tetap jujur, kritis, dan bertanggung jawab.